Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Ya pemirsa, sebelum membahas prediksi laga Timnas Indonesia U23 melawan tim Vietnam, kita simak dulu grafik berikut ini terkait dengan pertemuan kedua tim. Dan kita tahu Vietnam selalu menjadi momok bagi Indonesia ketika kedua tim ini bertemu di sejumlah kompetisi. Namun dari total 24 kali pertemuan di berbagai ajang, ada 6 kali pertemuan antara Indonesia dan Vietnam. Indonesia berhasil mengoleksi 2 kemenangan, namun 3 kali kalah dari Vietnam dan hanya 1 kali imbang. Nah, untuk ajang SEA Games 2021 nanti seperti apa jadwal Timnas Indonesia? Kita tahu hari ini malam nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat, Vietnam langsung menghadapi Indonesia. Tentunya ini menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk bisa mendapatkan poin dari tuan rumah, karena di laga-laga berikutnya lawan-lawan Indonesia terbilang cukup ringan, di antaranya Timor Leste yang akan tanding pada tanggal 10 Mei nanti, lalu Filipina pada 13 Mei, dan juga yang terakhir Indonesia akan menghadapi Myanmar pada tanggal 15 Mei 2022. Artinya laga pertama akan menjadi laga yang sangat penting bagi Timnas Indonesia. Itulah tadi bagaimana head to head dan juga jadwal pertandingan di SEA Games 2021. Untuk membahasnya lebih lanjut, kita sudah bergabung dengan pengamat sepak bola nasional Tommy Welly. Selamat pagi, Bung Toel. Selamat pagi, Mas Reza dan Mbak Eva. Iya, Bung Toel, sejauh ini seperti apa nih ya Anda melihat persiapan Timnas Indonesia menjelang laga perdana SEA Games 2021? Ya, saya pikir persiapan kan sudah dilakukan ya. TC di Korea Selatan, lalu juga persiapan di dalam negeri. Jadi saat ini sebetulnya sudah harus dalam posisi siap bertanding, dan pertandingan pertama selalu menjadi sangat penting dan menentukan. Pertandingan pertama selalu tidak mudah, tapi kita berharap malam ini Timnas Indonesia bisa melalui hadangan rintangan pertandingan pertama dengan baik, walaupun lawannya tim tuan rumah yang pasti ini akan menambah obstacle, menambah rintangan dalam pertandingan pertama atau di upaya dalam SEA Games ke-31 2021 Hanoi, Vietnam. Laga pertama ini menjadi penentu, Bung Toel, apa saja yang harus diperhatikan oleh pelatih dan juga para pemain? Iya, laga pertama kan selalu sulit secara umum karena memang kadang pemain belum bisa tampil lepas. Kadang ada rasa takut, ragu-ragu, apalagi yang dihadapi sekarang adalah Vietnam yang tadi Mas Reza sodorkan data statistik bahwa kita selalu kesulitan lawan Vietnam dalam beberapa tahun terakhir. Terutama juga untuk level Timnas U23 seperti di SEA Games maupun di AFF U23. Kalau kita bicara sejak 2015 saja, data terkini sejak 2015, 5 pertemuan terakhir kita belum pernah menang. 4 kali kalah, 1 kali imbang. Di SEA Games 2019 yang terbaru kita kalah 2 kali, baik di penyisihan maupun di final. Baik, Bung Toel, kalau berkaca dari persiapan Timnas Indonesia kemarin, sudah latihan begitu ya Bung Toel, ini pemain dan juga pelatih justru mengeluhkan kondisi lapangan latihan ini yang buruk ini Bung Toel. Bagaimana Bung Toel melihat ini? Ya tentu kita ikut prihatin ya, sesuatu yang kurang fair lah, nggak fair. Dalam hal fasilitas latihan diberikan kepada timnas kita, ini juga adalah upaya kita untuk tim dari kita, official tim kita, untuk bisa lobby lah, untuk menyampaikan protes terkait kondisi lapangan latihan yang tidak memenuhi syarat, tidak memadai. Jadi harus berani official kita, karena ini kan mungkin sengaja juga dilakukan. Katakanlah kita menduga ini sesuatu yang disengaja untuk menciptakan ketidaknyamanan di timnas Indonesia, karena timnas kita kan satu grup dengan tuan rumah Vietnam. Tapi ini sesuatu yang harus dilalui, lalu jangan mengganggu konsentrasi dari timnas kita lah. Biarkan itu bagian kerja dari official team untuk melakukan protes atau menyampaikan protes terkait fasilitas lapangan latihan. Iya, dengan bertanding di kandang lawan, apakah ini juga akan menjadi tekanan tersendiri, Bung Toel? Pasti, karena ini juga main di Vietnam. Vietnam lawan yang tidak mudah dimanapun, apalagi main di kandangnya sendiri. Dan pasti juga misalnya dengan katakanlah penonton dibuka dengan dukungan penontonnya juga yang sangat fanatik, ini akan menjadi kesulitan tersendiri. Itulah sebabnya pertandingan malam ini bukan pertandingan yang mudah.
Apalagi ada beberapa pemain yang memang belum hadir seperti katakanlah kabar terakhir ya yang saya baca Elkan Bagot maupun Asnawi Mangku Alam Bahar. Ini akan menambah apa ya? Karena berarti pemain terbaik kita kan tidak lengkap gitu loh. Oke. Ya, Bung Toel, belum lagi ada nama Irfan Jaya juga yang dicoret ya dari skuad Bung Toel. Bagaimana ini bisa mempengaruhi kekuatan tim? Ya kalau Irfan Jaya kan masuk kategori pemain senior. Sinteyong harus pilih 3 pemain, yang dia pilih kan Fahrudin di belakang, Maklok di depan dan juga di tengah, dan Ricky Kambuaya sebagai gelandang serang lah. Jadi pilihan senior saya pikir nggak ada problem, nggak ada masalah. Justru tim ini harus komplit dengan pemain terbaik menjelang pertandingan pertama yang sangat penting. Jadi kalau kabar terakhir kita baca Elkan Bagot dan Asnawi belum bisa hadir, maka ini mengurangi pilihan Sinteyong di lini belakang. Apalagi sebelumnya kan Pratama Arhan nggak bisa bergabung dengan tim SEA Games ini. Baik, Bung Toel, kalau kita berkaca dari skema permainan Vietnam ya di Piala AFF kemarin, Bung Toel bermain sangat menyerang sehingga Indonesia mau tidak mau harus bermain bertahan. Untuk tim juniornya, tim U23 ini, Bung Toel, apakah memang Indonesia juga tetap harus menerapkan skema bertahan untuk menghadapi para pemain Vietnam? Oke, yang pertama Vietnam tetap dilatih oleh Pak Hang Seo. Dia pelatih yang karakternya juga sangat agresif. Kalau kita lihat secara permainan, karakter permainan Vietnam selalu agresif, determinasi ya. Bahasa sehari-harinya ngotot lah kalau determinasi itu. Determinasi, intensitas tinggi, tempo tinggi, berani duel. Nah itu memang menyulitkan Indonesia lah. Karena dia punya karakter sendiri, cara main sesuai dengan karakter Vietnamnya gitu. Nah saya pikir pertanyaan besarnya apakah malam ini kita akan main seperti waktu AFF 2020 kemarin, di mana tim kita lebih cenderung bertahan gitu loh. Ini akan jadi pertanyaan. Apakah Sinteyong masih memilih itu ataukah mau main normal saja, terbuka dengan tambahan 3 pemain senior yang kita punya, Maklok, Ricky Kambuaya dan Fahrudin. Prediksi Anda, Sinteyong akan memainkan skenario yang mana nih Bung Toel? Saya pikir tidak akan terlalu bertahan ya, walaupun tidak akan terlalu terbuka lah. Karena ini pertandingan pertama lawan Vietnam, mungkin concernnya nggak mau kehilangan 3 poin. Yang pertama prioritasnya nggak mau kehilangan 3 poin karena ini pertandingan pertama, langkah pertama penting untuk menghadapi pertandingan selanjutnya. Karena kan lawan bukan cuma Vietnam, menurut saya sih Myanmar patut diwaspadai, Filipina juga, Timor Leste. Jadi saya pikir nggak boleh kehilangan poin. 3 poin di pertandingan pertama itu penting. Baik, kalau kita bicara soal kekurangan dan juga kelebihan Timnas Indonesia U23, saat ini apa saja nih Bung Toel? Kalau secara materi, ini materi yang paling tidak kan mayoritas yang mereka yang bermain di AFF kemarin juga. Plus beberapa pemain muda. Pemain mudanya kan yang mungkin debutan kan hanya beberapa saja, 3 lah. Irfan Jauhari, Ronaldo Kuateh, Ilham Rio Fahmi, pemain belakang. Jadi saya pikir mayoritas masih atau yang sudah dibina oleh Sinteyong sejak beberapa tahun terakhir. Jadi saya pikir kalau secara strategi, secara taktik mereka sudah siap, mereka sudah tahu bagaimana Sinteyong mau bermain, cuman ini soal bagaimana menghadapi situasi lawan Vietnam saja. Bagaimana pemain punya ketenangan, punya intelijensia. Prediksi skor ya. Anda seperti apa Bung Toel, prediksi skor? Saya berharap bisa draw ya, 1-1. Baik, 1-1 dan akhirnya Indonesia mendapatkan poin perdana di SEA Games 2021 ini. Baik, terima kasih Tommy Welly, pengamat sepak bola sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Salam sehat Bung Toel. Salam sehat. Iya, prediksi Bung Toel 1-1 ya. Kalau Reza prediksinya? Kita tentunya berharap Indonesia bisa menang ya. 2-1 lah, 3 poin untuk Indonesia. Baik, kita doakan yang terbaik untuk Garuda Muda. Baik.